Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Suminingsih SPD MPD selaku pembimbing mata pelajaran Bahasa Indonesia serta teman-teman yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya sehingga kita masih diperkenankan untuk hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, mengingat bahwa pada bulan Februari 2024 akan dilaksanakan pemilihan umum atau pemilu di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Maka dari itu, untuk menyambut pesta demokrasi pada tahun ini, izinkanlah saya, Anindita Lailutfi Fauzi dari kelas 12 IPS 2 untuk menyampaikan pidato yang berjudul Demokrasi Damai. Hadirin sekalian, pemilihan umum atau pemilu secara esensi merupakan proses pembelajaran dalam rangka pendewasaan bangsa. Pemilu juga merupakan momentum ujian bagi seluruh elemen bangsa mengenai seberapa jauh nilai-nilai demokrasi yang telah menjadi bagian dari jati diri bangsa Indonesia. Nilai-nilai demokrasi yang dimaksud ialah menyelesaikan pertikaian secara damai dan sukarela, menjamin terjadinya perubahan secara damai, pergantian penguasaan dengan teratur, sedikit mungkin unsur paksaan dalam pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik, adanya pengakuan terhadap nilai keanekaragaman, adanya pengakuan dan jaminan atas tegaknya keadilan, serta ilmu pengetahuan yang maju. Hal ini saya kutip dari http://biroumum.jogjaprof.go.id. Jika mendengar kata pemilu, apa sih yang terlintas di pikiran teman-teman sekalian? Apakah presiden? Atau demokrasi? Atau bahkan kampanye? Pernahkah teman-teman berpikir tentang demokrasi yang damai? Nilai-nilai demokrasi tadi juga merupakan salah satu cara untuk menciptakan demokrasi yang damai. Demokrasi damai adalah suatu teori atau pemahaman bahwa jika dibangunnya suatu sistem demokrasi dalam satu negara, negara tersebut akan cenderung menghindari perang, terkecuali untuk melakukan pertahanan diri. Pemahaman ini dicetuskan oleh Immanuel Kant, seorang filsuf dari Jerman pada sekitar tahun 1795. Saya merasa bahwa demokrasi damai itu sangatlah penting karena dapat menciptakan pesta demokrasi yang teratur. Kita sebagai warga negara Indonesia harus saling membantu untuk tercapainya perdamaian. Damai dalam hal ini tentunya juga menyangkut tentang berkampanye secara tenang. Tidak hanya dengan pelaksanaan dan tidak dengan paksaan dan tekanan terhadap orang yang akan memilih. Kampanye dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja selama belum memasuki masa tenang. Kampanye politik ialah kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh individu maupun kelompok pada periode tertentu dengan tujuan mendapatkan dukungan politik dari masyarakat secara terencana. Pemahaman ini sesuai dengan pengertian kampanye dalam ilmu komunikasi. Untuk menentukan pilihan, pastinya banyak dari teman-teman yang baru pertama kali melaksanakan pemilu. Untuk menentukan pilihan presiden ataupun wakil presiden, teman-teman haruslah sangat teliti dan berhati-hati dalam memahami visi dan misi masing-masing calon. Juga tidak terpengaruh dengan orang lain merupakan langkah awal untuk menentukan pilihan. Sebagai pemilih dan juga mungkin beberapa dari teman-teman ada yang menjadi petugas KPPS, kita harus selalu mengingat dan menanamkan asas pemilu, yakni luber jurdil,
yang memiliki kepanjangan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Asas langsung dalam pemilu yakni memastikan bahwa rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Artinya pemberian suara tidak boleh diwakilkan oleh orang lain walaupun orang tersebut adalah keluarga kita. Kemudian asas umum. Asas umum dalam pemilu akan menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai undang-undang, tanpa terkecuali pastinya, serta memastikan bahwa tidak ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. Asas bebas. Asas bebas memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Pilihan kita tidaklah harus sama dengan keluarga atau sahabat, karena setiap orang pastinya memiliki kriteria pemimpin yang berbeda. Kemudian asas rahasia, di mana pemilih yang memberikan suaranya dipastikan bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dengan cara apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan kerahasiaan yang terjamin. Sebagai pemilih juga harus merahasiakan pilihan kita loh. Pada siapa saja sekalipun orang tersebut adalah orang yang telah kita percayai. Asas jujur memiliki peran mengharapkan bahwa setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Asas adil. Dalam hal ini, asas adil memiliki peran yakni menjamin bahwa setiap pemilih dan peserta pemilu akan diberlakukan secara sama dan bebas dari kecurangan pihak manapun dalam penyelenggaraan pemilu. Hal tersebut juga merupakan penunjang tercapainya demokrasi yang damai. Orang lain tidaklah perlu tahu ataupun ikut campur dengan pilihan kita. Untuk itu, teman-teman harus bisa membentengi diri dari pengaruh orang lain agar tetap berada pada pilihannya sendiri. Walau begitu, adanya perbedaan bukanlah suatu hal yang bisa membuat kerenggangan dalam pertemanan maupun hubungan masyarakat kita. Jadikanlah perbedaan itu sebagai pertimbangan untuk menentukan pilihan kita kelak. Para hadirin yang berbahagia, jangan sampai kita tidak menggunakan hak pilih pada pemilu 2024. Entah siapa nanti yang akan terpilih menjadi pemimpin, sesuai ataupun tidak sesuai dengan kriteria kita, jangan jadikan hal ini sebagai pematik terjadinya perpecahan di negara Indonesia. Marilah kita bersama mewujudkan demokrasi yang damai untuk Indonesia yang damai. Sekian dari saya, banyak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.